لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pertanyaan mengenai apakah Imam Mahdi akan memimpin seluruh dunia Islam bukanlah pertanyaan yang sederhana, karena ia tidak hanya menyentuh satu aspek keyakinan, melainkan merangkai banyak lapisan sejarah, harapan spiritual, penafsiran keagamaan, serta pengalaman panjang umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Untuk memahami gambaran ini secara utuh, perlu disusun sebuah narasi berurutan yang mengalir, agar pembahasan tentang Imam Mahdi tidak terputus sebagai potongan cerita, tetapi hadir sebagai sebuah alur pemikiran yang panjang dan saling berkaitan. Dalam kesadaran kolektif umat Islam, nama Imam Mahdi selalu muncul ketika dunia berada dalam kondisi yang jauh dari keadilan. Ia digambarkan hadir pada masa ketika manusia merasakan kelelahan yang mendalam akibat ketidakjujuran, penindasan, peperangan, dan kerusakan moral yang meluas. Dunia pada saat itu tidak hanya mengalami krisis ekonomi atau politik, tetapi juga krisis makna hidup. Manusia kehilangan arah, hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran, dan kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang. Dalam suasana inilah, harapan terhadap sosok Imam Mahdi tumbuh sebagai simbol perubahan besar yang dinantikan. Kisah tentang Imam Mahdi tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh dari tradisi panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui riwayat, cerita, dan perenungan para ulama. Dalam banyak pandangan, Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang tidak mencari kekuasaan, tetapi justru dipanggil oleh keadaan. Ia tidak tampil dengan ambisi pribadi, melainkan dengan beban tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan keadilan di tengah masyarakat yang telah lama kehilangan rasa keadilan itu sendiri. Dari sini, kepemimpinannya dipahami sebagai amanah, bukan sebagai kemenangan politik. Ketika berbicara tentang kepemimpinan atas seluruh dunia Islam, banyak narasi menggambarkan bahwa pengaruh Imam Mahdi akan meluas secara bertahap. Ia tidak serta-merta memimpin seluruh umat Islam dalam satu waktu yang singkat. Prosesnya digambarkan sebagai perjalanan yang penuh ujian, penolakan, dan konflik. Sebagian umat meragukan kehadirannya, sebagian lagi menolak karena merasa terancam oleh perubahan yang ia bawa. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Imam Mahdi tidak berdiri di atas penerimaan instan, melainkan tumbuh melalui pembuktian nyata terhadap keadilan dan kebenaran yang ia tegakkan. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Imam Mahdi sering digambarkan sebagai pemersatu umat yang telah lama terpecah. Dunia Islam dalam narasi ini berada dalam kondisi tercerai-berai, bukan hanya secara wilayah, tetapi juga secara pemikiran dan kepentingan. Perbedaan pandangan yang sebelumnya menjadi rahmat berubah menjadi sumber permusuhan. Kepemimpinan Imam Mahdi hadir untuk mengembalikan perbedaan tersebut ke dalam kerangka persaudaraan, bukan dengan menghapus perbedaan, tetapi dengan menempatkannya dalam nilai keadilan dan saling menghormati. Apakah ini berarti Imam Mahdi akan memimpin seluruh dunia Islam dalam arti kekuasaan pemerintahan yang mutlak? Dalam banyak penafsiran, jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu dipahami secara sempit. Kepemimpinan Imam Mahdi seringkali digambarkan lebih luas dari sekedar administrasi negara. Ia memimpin dengan keteladanan moral, dengan kejujuran, dan dengan keberpihakan pada kaum lemah. Dalam pengertian ini,
Memimpin seluruh dunia Islam berarti menjadi rujukan utama dalam nilai, arah, dan tujuan hidup umat, bukan semata-mata menguasai wilayah secara politik. Narasi yang berkembang juga menekankan bahwa keadilan yang ditegakkan oleh Imam Mahdi akan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ia memimpin, masyarakat digambarkan merasakan keamanan yang sebelumnya hilang, ketakutan berkurang, kejujuran kembali menjadi kebiasaan, dan kekayaan tidak lagi berputar di kalangan tertentu saja. Gambaran ini memperkuat keyakinan bahwa kepemimpinannya bukan hanya simbolis, tetapi membawa perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dari sinilah muncul pandangan bahwa kepemimpinannya mencakup seluruh dunia Islam, karena dampaknya dirasakan lintas wilayah dan lapisan masyarakat. Dalam alur cerita yang panjang ini, Imam Mahdi juga digambarkan sebagai pemimpin yang menghadapi perlawanan besar. Tidak semua pihak menerima keadilan, karena keadilan seringkali mengancam kenyamanan mereka yang selama ini diuntungkan oleh ketidakadilan. Oleh karena itu, perjuangan Imam Mahdi tidak digambarkan sebagai jalan yang mudah. Ia menghadapi konflik, pengkhianatan, dan tekanan besar. Namun keteguhan dan kesabarannya menjadi bagian penting dari narasi kepemimpinannya. Dari sinilah umat belajar bahwa perubahan besar selalu menuntut pengorbanan. Seiring waktu, kepemimpinan Imam Mahdi digambarkan semakin kokoh karena keadilan yang ia tegakkan tidak memihak pada kelompok tertentu. Ia tidak membedakan manusia berdasarkan asal, status, atau kekayaan. Semua diperlakukan dengan standar keadilan yang sama. Hal inilah yang membuat banyak orang akhirnya menerima kepemimpinannya, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama yang membuat pengaruhnya meluas ke seluruh dunia Islam. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa seluruh narasi ini berada dalam ranah keyakinan dan harapan. Tidak ada kesepakatan mutlak tentang detail-detailnya, baik mengenai waktu, cara kemunculan, maupun bentuk kepemimpinan Imam Mahdi. Perbedaan pandangan ini justru menunjukkan kekayaan tradisi pemikiran dalam Islam. Yang menjadi benang merah dari semua pandangan tersebut adalah pesan tentang keadilan, persatuan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini, kisah tentang Imam Mahdi seringkali berfungsi sebagai cermin. Ia mengajak umat untuk bertanya pada diri sendiri, apakah mereka telah siap menyambut keadilan? Karena dalam banyak narasi, kehadiran pemimpin yang adil tidak akan bermakna jika umatnya sendiri tidak mau berubah. Oleh sebab itu, kisah Imam Mahdi tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga tentang tanggung jawab masa kini. Ia mengingatkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, pertanyaan apakah Imam Mahdi akan memimpin seluruh dunia Islam dapat dipahami sebagai pertanyaan tentang makna kepemimpinan itu sendiri. Jika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan politik semata, maka jawabannya akan terus diperdebatkan. Namun jika kepemimpinan dimaknai sebagai kemampuan untuk mempersatukan, membimbing, dan mengarahkan umat menuju keadilan, maka narasi tentang Imam Mahdi menggambarkan sosok yang pengaruhnya meliputi seluruh dunia Islam, baik secara lahir maupun batin. Akhir dari narasi ini tidak menawarkan kepastian waktu atau bentuk, tetapi menawarkan sebuah harapan. Harapan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang atas kezaliman, bahwa persatuan dapat tumbuh kembali dari perpecahan, dan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai kebenaran akan selalu menjadi kebutuhan manusia. Dalam harapan inilah kisah tentang Imam Mahdi terus hidup dan diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai pengingat bahwa dunia yang lebih adil selalu mungkin untuk diwujudkan. Narasi tentang Imam Mahdi masih dapat dilanjutkan dengan menelusuri bagaimana gambaran kepemimpinannya dipahami bukan hanya sebagai peristiwa besar yang berdiri sendiri, tetapi sebagai puncak dari perjalanan panjang umat Islam dalam menghadapi ujian sejarah. Setelah keadilan mulai ditegakkan dan kepercayaan umat perlahan tumbuh,
kepemimpinan Imam Mahdi digambarkan memasuki fase yang lebih dalam, yaitu fase pembentukan kembali tatanan kehidupan yang telah lama rusak. Pada tahap ini, perubahan tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi menyentuh cara manusia berpikir, bersikap, dan memandang sesama. Dalam banyak cerita yang berkembang, masyarakat pada masa kepemimpinan Imam Mahdi mulai mengalami perubahan batin yang signifikan. Ketakutan yang sebelumnya menguasai kehidupan sehari-hari berangsur menghilang. Manusia tidak lagi hidup dalam kecemasan akan penindasan atau ketidakpastian hukum. Rasa aman yang tumbuh bukan semata-mata karena kekuatan pengawasan, tetapi karena keadilan yang ditegakkan secara konsisten. Ketika hukum berlaku sama bagi semua orang, kepercayaan sosial pun tumbuh dengan sendirinya. Inilah salah satu alasan mengapa kepemimpinan Imam Mahdi dipandang meluas ke seluruh dunia Islam. Karena nilai keadilan yang ia bawa menjadi standar bersama lintas wilayah. Dalam alur narasi ini, Imam Mahdi juga digambarkan sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Ia tidak membangun jarak antara dirinya dan masyarakat. Kepemimpinannya tidak dibungkus oleh kemewahan atau simbol-simbol kekuasaan yang berlebihan. Justru kesederhanaan menjadi ciri yang kuat, sehingga masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka adalah bagian dari mereka, bukan sosok yang berada di atas menara kekuasaan yang sulit dijangkau. Kedekatan ini memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara pemimpin dan umat, menjadikan kepemimpinannya semakin kokoh. Seiring berjalannya waktu, pengaruh kepemimpinan Imam Mahdi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan, tetapi juga oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Dalam banyak gambaran, wilayah-wilayah yang lama dilupakan mulai mendapatkan perhatian. Ketimpangan sosial yang telah mengakar perlahan dikikis. Kekayaan tidak lagi menumpuk pada segelintir orang, tetapi didistribusikan dengan adil sesuai kebutuhan dan usaha. Kondisi ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, di mana manusia tidak lagi melihat satu sama lain sebagai pesaing, melainkan sebagai sesama yang saling bergantung. Namun perjalanan ini tidak digambarkan tanpa tantangan. Narasi tentang Imam Mahdi selalu menyertakan ujian-ujian besar yang mengiringi kepemimpinannya. Ujian tersebut datang dari berbagai arah, baik dari dalam umat Islam sendiri maupun dari luar. Dari dalam, masih ada sisa-sisa kepentingan pribadi dan kelompok yang sulit dilepaskan. Dari luar, ada kekuatan-kekuatan yang merasa terancam oleh tatanan adil yang mulai terbentuk. Semua ini menggambarkan bahwa keadilan tidak pernah datang tanpa perlawanan. Akan tetapi, dalam kisah-kisah tersebut, keteguhan Imam Mahdi dan kesabaran umat yang mendukungnya menjadi kunci untuk melewati masa-masa sulit. Dalam kelanjutan narasi, kepemimpinan Imam Mahdi juga dipahami sebagai fase pembelajaran besar bagi umat Islam. Umat belajar bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus dijaga dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Perbedaan pandangan tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi sumber permusuhan. Perbedaan ditempatkan sebagai bagian dari kekayaan pemikiran, selama tetap berada dalam koridor keadilan dan saling menghormati. Dalam suasana seperti ini, dunia Islam digambarkan sebagai satu tubuh yang utuh, meskipun terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan tradisi. Ketika membicarakan apakah Imam Mahdi memimpin seluruh dunia Islam, narasi ini semakin menegaskan bahwa kepemimpinannya melampaui batas fisik. Ia memimpin melalui nilai yang hidup dalam hati manusia. Nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian menjadi bahasa bersama yang dipahami oleh umat di berbagai penjuru. Dengan demikian, kepemimpinan Imam Mahdi tidak bergantung sepenuhnya pada struktur formal, melainkan pada penerimaan batin umat terhadap nilai-nilai yang ia bawa. Dalam cerita yang berlanjut, sering digambarkan bahwa masa kepemimpinan Imam Mahdi menjadi salah satu periode yang paling dikenang dalam sejarah umat Islam. Bukan karena kemegahan atau kekuatan militer semata, tetapi karena perubahan mendasar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman. Orang tua menjalani hidup dengan martabat, dan hubungan antar manusia dibangun di atas kepercayaan. Semua ini memperkuat keyakinan
bahwa kepemimpinan yang adil mampu menciptakan peradaban yang seimbang antara kebutuhan dunia dan nilai-nilai moral. Narasi ini juga mengandung pesan yang sangat relevan bagi setiap generasi. Kisah tentang Imam Mahdi tidak dimaksudkan untuk membuat umat hanya menunggu datangnya seorang pemimpin di masa depan. Sebaliknya, ia mengajak umat untuk merenungkan peran masing-masing dalam menegakkan keadilan sejak sekarang. Dalam banyak penafsiran, keberhasilan kepemimpinan Imam Mahdi sangat bergantung pada kesiapan umat itu sendiri. Jika umat tidak siap meninggalkan ketidakadilan, kebohongan, dan keserakahan, maka kehadiran pemimpin yang adil pun tidak akan membawa perubahan yang berarti. Oleh karena itu, kelanjutan dari kisah ini selalu kembali pada satu titik penting, yaitu tanggung jawab manusia. Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang menunjukkan jalan, tetapi umatlah yang harus berjalan di atas jalan tersebut. Kepemimpinannya menjadi cahaya, namun cahaya itu hanya akan menerangi mereka yang membuka diri untuk melihat. Dengan pemahaman ini, memimpin seluruh dunia Islam berarti memimpin kesadaran kolektif umat menuju nilai yang lebih luhur. Narasi panjang tentang Imam Mahdi pada akhirnya tidak berakhir dengan jawaban yang kaku, melainkan dengan ruang refleksi yang luas. Ia mengajak pembacanya untuk berpikir tentang makna kepemimpinan, keadilan, dan persatuan. Apakah dunia Islam akan benar-benar bersatu di bawah satu kepemimpinan atau tidak? Pertanyaan itu tetap terbuka dalam ranah keyakinan. Namun pesan yang disampaikan sangat jelas, bahwa keadilan dan kebenaran selalu membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan kesediaan untuk berubah. Narasi ini masih dapat terus disambung dengan menggali lapisan makna yang lebih dalam dari gambaran kepemimpinan Imam Mahdi, terutama bagaimana pengaruhnya tidak hanya dirasakan pada tatanan lahiriah, tetapi juga pada dimensi batin umat Islam. Dalam kelanjutan cerita yang berurutan, digambarkan bahwa setelah masyarakat mulai merasakan keadilan yang nyata, perubahan paling besar justru terjadi di dalam hati manusia. Keserakahan yang selama ini dianggap wajar perlahan dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Kejujuran yang sebelumnya terasa berat kembali menjadi kebiasaan. Manusia mulai menemukan kembali makna hidup yang tidak hanya berpusat pada kepentingan diri, tetapi juga pada kebaikan bersama. Dalam suasana seperti ini, dunia Islam digambarkan memasuki fase kedewasaan kolektif. Umat tidak lagi mudah terprovokasi oleh fitnah dan perpecahan. Pengalaman pahit masa lalu menjadi pelajaran berharga yang menumbuhkan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Kepemimpinan Imam Mahdi dalam fase ini lebih banyak berperan sebagai penjaga arah, memastikan bahwa umat tidak kembali tergelincir ke jurang ketidakadilan yang pernah mereka rasakan. Ia tidak harus selalu hadir dalam setiap persoalan, karena nilai-nilai yang ia tanamkan telah hidup di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, narasi ini menggambarkan bahwa hubungan antar sesama manusia mengalami perubahan mendasar. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kecurigaan mulai membangun kepercayaan. Kerjasama lintas wilayah dan latar belakang menjadi hal yang lazim. Dunia Islam yang dahulu dikenal dengan konflik internal yang berkepanjangan, mulai dikenal sebagai wilayah yang stabil dan berkeadilan. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa kepemimpinan Imam Mahdi benar-benar mencakup seluruh dunia Islam. Bukan karena ia mengendalikan setiap sudut wilayah, tetapi karena nilai yang ia bawa telah mengikat semuanya dalam satu kesadaran moral. Dalam kelanjutan kisah ini juga diceritakan bahwa generasi yang tumbuh di masa kepemimpinan Imam Mahdi memiliki karakter yang berbeda. Mereka tumbuh dengan melihat keadilan sebagai sesuatu yang normal, bukan sebagai pengecualian. Anak-anak belajar dari contoh nyata, bukan hanya dari nasihat. Mereka menyaksikan bagaimana pemimpin dan masyarakat hidup dalam kesederhanaan, saling menghormati, dan menjunjung tinggi kebenaran. Generasi ini menjadi simbol harapan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah perubahan sesaat, melainkan fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Namun, narasi ini tidak pernah menggambarkan dunia sebagai tempat yang sepenuhnya bebas dari masalah. Ujian tetap ada, karena manusia tetap manusia dengan segala keterbatasannya. Perbedaannya adalah cara menghadapi ujian tersebut. Dengan nilai keadilan yang telah mengakar, setiap persoalan dihadapi dengan musyawarah dan tanggung jawab bersama.
Kepemimpinan Imam Mahdi dalam konteks ini menjadi contoh bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada paksaan, tetapi pada kesepakatan dan kesadaran kolektif. Dalam cerita yang terus mengalir, Imam Mahdi juga digambarkan sebagai sosok yang selalu mengingatkan umat bahwa keadilan bukan tujuan akhir, melainkan jalan yang harus terus dijaga. Ia menanamkan kesadaran bahwa jika umat lengah, ketidakadilan dapat kembali muncul dalam bentuk yang baru. Oleh karena itu, kepemimpinannya tidak pernah membiarkan umat merasa puas diri. Selalu ada ajakan untuk memperbaiki diri, memperdalam kejujuran, dan menjaga amanah. Ketika narasi ini sampai pada titik refleksi yang lebih luas, muncul pemahaman bahwa kisah Imam Mahdi sejatinya adalah kisah tentang potensi manusia. Ia menunjukkan bahwa umat Islam mampu bersatu, mampu hidup adil, dan mampu membangun peradaban yang bermartabat jika mereka berpegang pada nilai yang benar. Dengan demikian, memimpin seluruh dunia Islam tidak hanya berarti memegang kendali, tetapi membangkitkan potensi terbaik umat itu sendiri. Dalam pandangan ini, Imam Mahdi tidak diposisikan sebagai sosok yang menggantikan peran umat, melainkan sebagai pemantik kesadaran. Ia menyalakan api yang kemudian dijaga oleh umat secara bersama-sama. Kepemimpinannya menjadi katalis yang mempercepat perubahan, tetapi keberlanjutan perubahan tersebut bergantung pada komitmen umat untuk tetap setia pada nilai keadilan. Inilah salah satu makna terdalam dari kepemimpinan yang digambarkan dalam narasi panjang tentang dirinya. Seiring cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, Imam Mahdi menjadi simbol yang melampaui ruang dan waktu. Ia tidak hanya dinantikan sebagai sosok yang akan datang, tetapi juga dijadikan tolok ukur dalam menilai kepemimpinan dan kondisi umat di setiap zaman. Ketika keadilan ditegakkan, orang-orang berkata bahwa nilai kepemimpinan yang adil sedang hidup. Ketika kezaliman merajalela, kisah tentang Imam Mahdi kembali diingat sebagai pengingat bahwa keadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang seharusnya diterima. Dengan demikian, kelanjutan narasi ini selalu terbuka. Ia tidak memiliki akhir yang benar-benar tertutup, karena ia terus hidup dalam kesadaran umat. Setiap zaman menambahkan lapisan makna baru. Setiap pengalaman kolektif memperkaya pemahaman tentang apa artinya dipimpin oleh keadilan. Dalam alur yang panjang ini, Imam Mahdi tetap menjadi pusat harapan, bukan karena kepastian detail-detail peristiwa, tetapi karena pesan moral yang ia wakili. Pada akhirnya, kisah tentang apakah Imam Mahdi akan memimpin seluruh dunia Islam kembali pada satu kesimpulan yang bersifat reflektif. Kepemimpinannya dipahami sebagai kepemimpinan nilai, kepemimpinan hati, dan kepemimpinan arah. Selama nilai keadilan, kejujuran, dan persatuan hidup di tengah umat, maka dalam makna yang paling dalam, kepemimpinan itu telah hadir. Dan selama umat terus berusaha menjaga nilai-nilai tersebut, kisah Imam Mahdi akan terus berlanjut, bukan hanya dalam cerita, tetapi dalam perjalanan nyata kehidupan manusia. Narasi ini masih dapat diteruskan dengan membawa pembaca memasuki lapisan pemahaman yang lebih sunyi namun mendalam, yaitu bagaimana kepemimpinan Imam Mahdi dipersepsikan sebagai cerminan hubungan antara manusia dan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang diberi amanah di bumi. Setelah perubahan sosial dan moral mulai mengakar, umat Islam dalam kisah ini digambarkan mulai memandang kekuasaan dengan cara yang berbeda. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menguasai, melainkan sebagai sarana untuk melayani. Pandangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan seiring contoh nyata yang mereka lihat dalam kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam kelanjutan cerita, kehidupan sehari-hari masyarakat digambarkan semakin sederhana namun bermakna. Orang-orang tidak lagi berlomba menumpuk harta untuk kebanggaan pribadi, karena mereka menyadari bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh apa yang diberikan. Kesadaran ini menciptakan iklim sosial yang jarang ditemui sebelumnya, di mana empati menjadi kebiasaan dan kepedulian menjadi naluri. Dunia Islam dalam gambaran ini bukanlah dunia tanpa perbedaan, tetapi dunia yang mampu mengelola perbedaan dengan kedewasaan.
Seiring waktu berjalan, kepemimpinan Imam Mahdi juga digambarkan mempengaruhi cara umat memahami sejarah mereka sendiri. Masa lalu yang penuh konflik tidak lagi disangkal atau disembunyikan, tetapi dipelajari dengan jujur sebagai pelajaran. Umat belajar bahwa perpecahan yang pernah terjadi bukan semata-mata karena perbedaan keyakinan, melainkan karena hilangnya keadilan dan ketulusan. Dengan kesadaran ini, umat menjadi lebih berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kepemimpinan Imam Mahdi dalam konteks ini berfungsi sebagai penuntun ingatan kolektif agar sejarah tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi guru. Dalam narasi yang terus mengalir, Imam Mahdi juga digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah mengklaim kesempurnaan. Ia dihadirkan sebagai manusia yang selalu mengingatkan bahwa keadilan harus diperjuangkan setiap hari. Tidak ada jaminan bahwa dunia akan selalu berada dalam keadaan ideal, karena perubahan zaman akan selalu membawa tantangan baru. Namun yang membedakan masa kepemimpinannya adalah adanya kesadaran bersama bahwa setiap penyimpangan harus segera dikoreksi, bukan dibiarkan hingga menjadi kebiasaan. Kesadaran inilah yang membuat kepemimpinan tersebut terasa hidup dan dinamis. Dalam kelanjutan cerita ini, dunia Islam mulai dikenal bukan karena kekuatannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Hubungan dengan pihak di luar umat Islam digambarkan lebih terbuka dan adil. Dialog menggantikan permusuhan, dan kerjasama menggantikan kecurigaan. Hal ini semakin menegaskan bahwa kepemimpinan Imam Mahdi tidak dibangun di atas rasa takut, tetapi di atas rasa hormat. Rasa hormat ini lahir karena konsistensi dalam menegakkan keadilan, bahkan ketika hal itu tidak menguntungkan secara jangka pendek. Generasi demi generasi yang hidup dalam suasana seperti ini mulai memandang kisah Imam Mahdi bukan hanya sebagai cerita tentang seorang pemimpin, tetapi sebagai gambaran tentang seperti apa seharusnya manusia hidup. Nilai-nilai yang ditanamkan menjadi warisan yang lebih berharga daripada kekayaan materi. Dengan demikian, kepemimpinan Imam Mahdi tidak berhenti pada masa hidupnya, tetapi berlanjut dalam bentuk budaya dan kesadaran kolektif yang diwariskan. Dalam refleksi yang lebih dalam, narasi ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa pertanyaan tentang apakah Imam Mahdi memimpin seluruh dunia Islam sebenarnya adalah pertanyaan tentang kesiapan umat menerima kepemimpinan yang adil. Karena kepemimpinan seperti itu menuntut perubahan dari setiap individu. Ia menuntut kejujuran dalam niat, keberanian dalam bersikap adil, dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Tanpa itu semua, kepemimpinan yang adil hanya akan menjadi cerita indah tanpa wujud nyata. Oleh sebab itu, kisah ini terus berlanjut sebagai narasi terbuka. Ia tidak dikunci oleh waktu tertentu, tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Ia hidup di setiap usaha kecil untuk berlaku adil, di setiap keputusan yang mengutamakan kebenaran, dan di setiap langkah yang diambil demi persatuan. Dalam makna ini, Imam Mahdi tidak hanya dipahami sebagai sosok yang akan datang, tetapi sebagai gambaran ideal yang selalu dihadirkan dalam hati nurani umat. Dan selama dunia masih mengenal ketidakadilan, selama manusia masih merindukan kepemimpinan yang jujur dan berpihak pada kebenaran, kisah tentang Imam Mahdi akan terus diceritakan dan dilanjutkan. Ia akan terus menjadi cahaya harapan yang mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dan bahwa dunia yang lebih adil bukanlah mimpi yang mustahil, melainkan tujuan yang harus diperjuangkan bersama. Narasi ini masih dapat diteruskan dengan membawa alur cerita ke arah perenungan yang lebih luas tentang makna waktu dan kesabaran dalam kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam gambaran yang berurutan, umat Islam mulai menyadari bahwa perubahan besar yang mereka alami tidak terjadi karena keajaiban sesaat, melainkan karena proses panjang yang dijalani dengan ketekunan.